Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 7 Juli 2020 dalam pekan ke-14 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Hosea bab 8 ayat 4-7 dilanjutkan dengan ayat 11-13, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai dengan 38. Bacaan-bacaan liturgi hari ini berbicara tentang realita kehidupan manusia, sakit, penyakit, dan penderitaan pada umumnya adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Dua pertanyaan mendasar yang bisa kita lontarkan sebagai permenungan untuk kita. Dari mana sakit, penyakit, dan penderitaan itu ada? Dan apa yang harus dilakukan kepada dunia atau terhadap dunia yang dilanda oleh penderitaan dan sakit penyakit itu. Kedua bacaan liturgi hari ini bisa memberikan kepada kita jawabannya. Penderitaan yang dialami oleh manusia tidak saja diakibatkan atau datang karena orang lain. Penderitaan yang dialami oleh manusia bisa juga karena manusia itu sendiri. Saya menderita bisa juga karena saya sendiri. Engkau menderita bisa juga karena engkau sendiri. Dia menderita bisa juga karena dia. Mereka yang menderita bisa juga alasannya karena mereka sendiri yang membuat mereka mengalami penderitaan. Hal itu terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Nubuat Hosea dalam bacaan pertama hari ini mengungkapkan kebenaran itu. Israel mengalami penderitaan karena mereka mau hidup menurut kemauannya sendiri. Mereka tidak menjadi orang yang taat kepada Allah Yahweh mereka. Mereka mulai menyembah berhala, membuatkan patung-patung untuk mereka sendiri. Dan sekian banyak hal lain yang mereka lakukan tanpa sepersetujuan dan pengetahuan Allah Yahweh mereka. Lalu mereka mengalami penderitaan. Bahasa yang sangat bagus dalam nubuat Hosea. Hosea mengatakan bahwa bangsa Israel telah menanam angin, telah meniup angin, maka mereka akan memetik dan akan mengalami puting beliung. Saudari dan saudara yang terkasih, kita prihatin dengan hal ini. Penderitaan berkenaan dengan pandemi COVID-19 di negara yang kita cintai ini, kalau kita perhatikan, makin hari malah makin bertambah, bukan? Pertanyaannya, kok bisa? Mengapa? Jawaban yang pasti, itu karena kita sendiri. Banyak di antara kita yang tidak disiplin dan tidak mengikuti protokol kesehatan yang diperintahkan, yang dititahkan baik oleh institusi pemerintah maupun oleh institusi agama. Semua itu menjadi bertumbuh dan berkembang. Makin hebat orang yang terinfeksi, terpapar COVID-19 karena manusia itu sendiri. Dan apa yang mesti kita lakukan?
terhadap situasi penderitaan dan sakit penyakit ini. Kita diajak untuk tidak saja menjadi penonton, tidak saja menjadi orang yang hanya tahu mengkritisi, tapi kita diajak untuk berbuat sesuatu mengatasi sakit penyakit ini, penderitaan. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit menurut bacaan Injil hari ini. Seorang yang bisu disembuhkan oleh Yesus. Perbuatan baik Yesus malah ditangkap secara negatif oleh orang-orang Farisi. Apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit karena atau atas dasar kuasa penghulu setan. Ini kelompok yang suka nyinyir dalam kehidupan Yesus. Tidak berbuat apa-apa untuk mengatasi penderitaan manusia sesamanya, tetapi hanya tahu mengkritisi. Saudari dan saudara yang terkasih, kita adalah pengikut Yesus. Kita diajak untuk mengikuti contoh hidup Yesus. Yesus selalu berbuat baik, terutama kepada mereka yang mengalami sakit penyakit dan penderitaan dalam hidup. Kita diajak untuk berbuat baik, mengatasi kesulitan kehidupan dan penderitaan serta sakit penyakit sesama kita, saudara-saudara kita, di mana saja kita jumpai. Kita tidak pertama-tama diajak oleh Yesus atau diajarkan oleh Yesus untuk hanya sekedar mengkritisi, sekedar nyinyir dan tidak berbuat apa-apa. Tapi kita diminta untuk tidak berbicara banyak, tidak berkuar-kuar banyak, tetapi kita menolong mereka yang mengalami sakit penyakit dan penderitaan dalam bentuk apa saja. Saudari dan saudara terkasih, tidak gampang mencari dan menemukan orang yang rela berbuat baik kepada sesama. Maka Yesus dalam bacaan Injil menegaskan, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Kita berdoa semoga banyak orang yang berniat untuk berbuat baik daripada mengkritisi dan nyinyir atas perbuatan baik yang dilakukan oleh sesamanya. Dan semoga kita tidak masuk dalam kelompok yang suka nyinyir dan cuma tahu mengkritisi, tapi kita masuk dalam kelompok yang mau menyelesaikan persoalan sakit penyakit, penderitaan yang dihadapi oleh sesama kita saat ini di tempat di mana kita berada. Tuhan memberkati.